Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel The Berry. Dan apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu. Dan di sini gue akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Gigolo. Film ini dirilis pada tahun 2015. Dan di dalam film berkisah tentang seorang pria muda yang tampan yang di drop out dari sekolahnya. Demi menghidupi dirinya sendiri, ia kemudian bekerja di klub Gigolo yang dimiliki oleh sepupunya. Awalnya ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Kemudian ia mendapatkan perhatian dari dua orang tamu rutin di klub itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum menonton, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari kami. Scene diawali dengan seorang pria bernama Fang. Ia terlahir dari keluarga sederhana. Lalu datanglah ibunya yang membantu mengurus daging bebek tersebut. Lalu si Fang meminta uang pada ibunya untuk membayar uang les. Karena ibunya tidak memiliki uang, ibunya menyuruh Fang untuk meminjam uang ke sepupunya yang bernama Hang. Singkat cerita, ia mengunjungi ke tempat sepupunya, dan sepupunya ini memiliki bar atau semacam diskotik gitu. Tak lama setelah itu, si Fang akhirnya diberi pinjaman uang oleh sepupunya tadi. Setelah itu, sepupunya tadi menasihati Fang agar bekerja saja daripada sekolah. Ia akan terus menyusahkan ekonomi ibunya. Tapi si Fang tidak mau dan masih ingin melanjutkan sekolahnya. Tak lama setelah itu, datanglah teman sepupunya Fang. Ia bernama Michelle. Tanpa basa-basi, si Michelle pun menggoda si Fang. Karena si Fang ini niatnya cuma minjem duit, Fang pun hanya bisa diam saja. Lalu datanglah dua orang lagi yang cewek bernama Yuyu dan yang cowok bernama Chris. Jadi di sini si Yuyu ini lagi meminjam jasa gigolo si Chris. Dan saat Michelle menggoda Fang, Fang memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang di sekolahnya. Dan ternyata si Fang ini memiliki pacar yang cantik bernama Yuli. Dan Fang pun mulai tebar-tebar pesona di depan ceweknya. Lalu si Yuli ditawari bermain ke pesta bareng si Peter. Dan Yuli pun menolak karena ia ingin main ke rumah Fang. Mendengar hal itu, si Peter akhirnya kesal dan akan membalas dendam. Singkat cerita, saat Fang dan temannya di loker, temannya menemukan sejenis narkoba di dalam lokernya Fang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya itu langsung menyembunyikan benda itu di celananya si Fang. Dan guru itu mengecek lokernya si Fang. Akhirnya si guru itu tidak menemukan apa-apa. Si Peter pun kebingungan karena tiba-tiba benda haram itu pun menghilang dari loker si Fang. Sepulang sekolah, akhirnya si Fang pun sedang berpacaran dengan Yuli. Dan si Fang pun mengajak Yuli untuk menonton kaset yang berisikan film biru, atau lebih kita kenal sebagai film porno. Lalu mereka pun menonton film itu, dan di sini akhirnya mereka pun juga melakukan mantap-mantap. Saat Fang baru mau memasukkan lontongnya ke anunya Yuli, tiba-tiba saja ibunya datang dan kaget melihat mereka berdua. Tapi di sini ibunya tidak marah kepada Fang, malah menyuruh Fang untuk menggunakan kondom. Dan malam harinya, si Fang menemui ayahnya. Ia bercerita bahwa tadi siang ia akan mantap-mantap. Dan ayahnya ini malah memberikan edukasi tentang cara bermantap-mantap yang benar. Halah, pak anak podoy. Keesokan harinya, temannya si Fang ini lagi dibully. Lalu si Fang pun menolongnya dan ribut dengan si Peter. Dan guru pun datang untuk melarainya. Sepulang sekolah, si Fang cerita kepada temannya kalau dia dikeluarkan dari sekolah. Saat Fang sedang asik curhat, ia melihat gadis seksi yang sedang memperbaiki ban mobilnya di tengah hujan deras, dan si Fang pun membantu cewek itu. Setelah hujan reda, wanita itu memberi Fang uang, tapi karena Fang ini baik hati, ia langsung menolak pemberian uang itu dan pergi. Lalu Fang menelpon ibunya dan memberi kabar kalau ia dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, Fang pun bekerja menjadi tukang bersih-bersih di barnya si Hang. Ia pun menjadi pusat perhatian wanita-wanita bar tersebut. Lalu si Yuyu menggodanya dan akan membayar Fang $10.000 jika ia mau bermain dengannya. Fang pun akhirnya menerima permintaan si Yuyu. Dan Fang pun diajak di depan teman-teman ceweknya si Yuyu. Dan di situ Yuyu langsung membuka celananya si Fang. Dan betapa kagetnya mereka melihat lontongnya Fang yang sangat besar. Langsung saja Yuyu melakukan gerakan membuka baju. Tapi saat akan hendak bercocok tanam, si Fang pun malah keluar duluan. Mungkin ini faktor si Fang baru main untuk pertama kalinya. Singkat cerita, si Fang pun akhirnya melakukan pekerjaannya sebagai gigolo dan langsung berkencan dengan wanita gendut. Di sana, saat Fang sedang bermesra-mesraan dengan kliennya, ia malah difoto oleh Peter, dan Peter pun melaporkannya ke Yuli. Sesaat itu juga, si Yuli pun langsung memutuskan si Fang tanpa tahu apa yang terjadi. Lalu, si Fang menemui ayahnya yang lagi ngamen. Ia mengatakan bahwa ia dikeluarkan dari sekolahnya dan sekarang mau menjadi gigolo. Lalu ayahnya menyuruh Fang untuk pergi menemui orang bernama Anson. Anson adalah raja gigolo. Di sana Fang disuruh untuk belajar mencari ilmu untuk menjadi gigolo sejati dan meminta uang ke Anson karena Anson masih memiliki utang ke bapaknya si Fang.
Malamnya, Fang pun menemui Yuyu, tapi si Yuyu menjadi judes karena kejadian kemarin. Hal itu dikarenakan Fang yang ejakulasi dini sebelum mantap-mantap, dan Yuyu pun menyuruh si Fang pergi ke Michelle karena Michelle sedang butuh jasa gigolo. Keesokan harinya, ia menemui Michelle dan Fang pun dijadikan tempat makanan para gadis seksi di sana tanpa menggunakan busana. Malam harinya, ia bertemu dengan temannya yang juga menjadi gigolo. Temannya itu memberikan saran ke Fang untuk terlihat rapi dan wangi agar dapat pelanggan yang banyak. Singkat cerita, Fang pun pergi ke salonnya Anson. Di sana, Fang bertemu dengan anak buahnya Anson, dan di sana ia meminta Fang untuk menunggu hingga malam. Karena ia menunggu dengan sabar, anak buahnya Anson lalu mengajak pergi ke bar. Saat di bar, anak buahnya ini memberikan semacam sisa, lalu si Fang teler dan ngefly. Lalu ceweknya ini menggejot si Fang dalam keadaan teler. Singkat cerita, si Fang pergi menemui Anson. Di sana, Anson memberikan semacam latihan dengan mengambil pil di dalam gelas dengan lidahnya. Fang pun terus-menerus mempelajari hal itu, hingga akhirnya ia bisa dan Anson pun bangga. Singkat cerita, si Fang datang ke bar menemui Yuyu yang mengajaknya mantap-mantap. Lalu Yuyu pun terkapar lemas karena permainannya si Fang, dan akhirnya si Fang pun benar-benar menjadi gigolo yang banyak dipesan oleh wanita yang ada di sana. Di sisi lain, Michelle pun juga memesan si Fang, dan seperti biasa mereka melakukan mantap-mantap sampai si Michelle puas. Singkat cerita, Fang dan teman gigolonya casting film Raja Gigolo. Di sana, sutradaranya tidak cocok dengan teman Fang dan memilih Fang untuk menggantikannya. Ternyata di sini sutradara ini adalah seorang wanita yang di scene awal tadi ban mobilnya bocor. Ia bernama Jolie. Singkat cerita, Fang dan Jolie akhirnya berpacaran, dan Jolie pun memperkenalkan Fang kepada keluarganya si Jolie. Akhirnya, Fang pun menjalani hari-harinya untuk bermain film dan menjadi terkenal. Dan tak hanya itu, Fang juga berhasil menjadi gigolo yang handal dan banyak wanita yang ingin memesannya. Di akhir film ini, ditutup dengan Fang yang sudah kaya raya dengan mobil sportnya, dan film pun tamat. Bagi kalian yang ingin request seputar film lainnya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.